Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarika Smalawati dengan NIM F1261211007 dari Prodi Pendidikan IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji eksperimen dalam menjawab 3 rumusan masalah melalui beberapa tahapan. Nah, baiklah, langsung saja kita akan mempresentasikan tahapan-tahapan yang akan kita uji. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui rumusan masalah dan hipotesis. Nah, di sini rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, di sini HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. H1-nya ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Di sini HO-nya tidak ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Dan H1-nya ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Oke, baiklah. Setelah kita mengetahui rumusan beserta hipotesis masalah, nah di sini kita akan melakukan analisis deskriptif pada SPSS. Di sini kita mempunyai 4 data. Yang pertama ada pretest gambar, posttest gambar, pretest video, dan posttest video. Baiklah, untuk langkah-langkah yang pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian pilih Deskriptif. Nah, di bagian variabel kita masukkan 4 ini. Yang pertama, pretest gambar, yang kedua, posttest gambar, yang ketiga, pretest video, yang keempat, posttest video. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini di outputnya sudah muncul tabel deskriptif statistik. Nah, jadi dalam penelitian ini peserta didik memiliki nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol adalah 72,67, sedangkan nilai rata-rata posttest mereka adalah 76,27. Sedangkan rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen atau video adalah 72,67 dan rata-rata posttest sebesar 79,90. Nah, data tersebut digambarkan pada tabel deskriptif di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Nah, sebelum kita melakukan uji normalitas, kita akan memberi kode data terlebih dahulu, yaitu kita buka bagian variable view. Nah, di bagian kelas value-nya kita tandai 1 itu pretest gambar add, kedua posttest
post test video. Oke, kita add, kita klik oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view seperti biasa untuk melakukan uji normalitas data. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan pilih explore. Nah, di bagian dependent list kita masukkan nilai, di bagian factor list kita masukkan kelas. Kemudian kita klik plot. Di bagian descriptive stem and leaf-nya kita hilangkan, kita centang histogram dan normality plots. Kemudian continue. Oke. Nah, di sini output dari table test of normality-nya sudah muncul. Baiklah, jadi berdasarkan hasil tes Shapiro-Wilk, karena sampel kurang dari 100 responden menunjukkan data pretest kelas kontrol gambar dan pretest kelas eksperimen video tidak terdistribusi secara normal atau pi lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di sini yaitu tes Shapiro-Wilk. Namun, oleh karena data kurang dari 100 responden, maka yang kita gunakan ialah Shapiro-Wilk. Kemudian tes yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 menggunakan uji Wilcoxon, tetapi pada penugasan kali ini kita akan menguji kedua data tersebut, yaitu baik data itu normal dan tidak normal untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah statistik ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap tes parametrik untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. Nah, di sini kita akan melakukan tes parametrik pada data yang terdistribusi secara normal terlebih dahulu. Apabila data terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan uji paired sample t-test. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih paired sample t-test. Nah, di bagian paired variables kita masukkan di pair 1 t-test, post test gambar, kemudian t-test video, post test video. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul output-outputnya, yaitu ada paired sample t-test, paired sample correlation, and di sini ada paired sample test. Oke, baiklah. Nah, pada uji paired sample t-test ini, berdasarkan tabel output ini, paired sample t-test di atas diketahui nilai sig to Tailed adalah 0,00. Ini 0,00 dan artinya pi lebih kecil dari 0,05. Pada pretest minnya yaitu 72,67 dan posttest minnya 76,27. Kelas media gambar yaitu kelas kontrol, maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest pada kelas dengan media gambar. Hal ini artinya adalah adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan gambar dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya Pontianak. Nah, dari tabel output paired sample t-test di atas memuat informasi tentang nilai mean paired difference adalah sebesar minus 3,600 ini. Nah, di sini. Nah, nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest yaitu minnya 72,67 dengan rata-rata hasil belajar posttest 76,27, 72,67, 76,27 sama dengan minus 3,600 dan selisih perbedaan tersebut antara minus 5,115 sampai dengan minus 2,085 atau 95% confidence interval of the difference lower and upper.
Nah, ini tabelnya. Untuk di bagian rumusan masalah kedua, yaitu apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2023. Nah, ini outputnya. Berdasarkan tabel output Pirate Sample T-Test di atas, diketahui nilai seek to toilet adalah 0,00 atau pi lebih kecil dari 0,05. Pada pretest minnya 72,67 dan posttest minnya 79,90. Kelas media video kelas eksperimen, maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest pada kelas dengan media video. Hal ini artinya adalah adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan video dalam meningkatkan hasil belajar pada pelajaran IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya Pontianak. Nah, dari tabel output Pirate Sample Test di atas juga memuat informasi tentang nilai mean Pirate Difference adalah sebesar minus 7,233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest 72,67 dengan rata-rata hasil belajar posttest 79,90, 72,67 minus 79,90 sama dengan minus 7,233, dan selisih perbedaan tersebut antara 8,859 sampai dengan minus 5,608 atau 95% confidence interval of the difference lower and upper. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menguji data non-parametrik apabila data yang kita gunakan tidak terdistribusi secara normal untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. Nah, oleh karena data kita tidak normal, maka tes non-parametrik yang kita gunakan ialah uji Wilcoxon untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, pilih Legalisi Dialog, kemudian To Related Sample. Kita masukkan pretest gambar di pen 1, terus tes gambar, pretest video, dan posttest video. Oke, di tes tipenya di sini sudah Wilcoxon. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini. Nah, di sini sudah muncul hasil tes Wilcoxonnya. Baiklah. Nah, di sini di bagian uji Wilcoxon untuk rumusan masalah 1 dan 2 apabila data kita tidak normal. Di rumusan masalah 1 yaitu apakah pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2023. Jadi berdasarkan sini hasil dari perhitungan Wilcoxon Signet Rank Test, maka nilai Z untuk posttest dan pretest kelas media gambar kelas kontrol yang didapat sebesar minus 4,294 ini dengan p-value asymptotic to toilet sebesar 0,00 atau pi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS SMP 2 Sungai Raya kelas 7 materi ASEAN. Artinya
penggunaan metode gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi ASEAN. Nah, di rumusan masalah kedua yaitu apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, di sini sudah ada outputnya. Hasil dari perhitungan Wilcoxon Signet Rank Test, maka nilai Z untuk post-test dan pre-test kelas media gambar atau kelas kontrol yang didapat sebesar minus 4,710 dengan p-value asymptotic to tilde sebesar 0,00 atau P lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima, artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pre-test dan post-test. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS SMP 2 Sungai Raya kelas 7 materi ASEAN. Artinya, penggunaan metode video dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi ASEAN. Oke, baiklah. Tahapan terakhir kita akan melakukan tes parametrik dikarenakan data terdistribusi secara normal dengan menggunakan uji independent sample t-test untuk menjawab rumusan masalah nomor 3. Nah, dikarenakan kita akan menguji perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antar kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video, maka pada SPSS kita hanya menggunakan data post-test kelas eksperimen video dan post-test kelas kontrol gambar. Jadi untuk kolom dan baris nomor 1 dan 3 pada data SPSS atau data eksperimen 1 kita hilangkan karena itu adalah kelas pretest gambar dan pretest video. Oke, kita klik kanan, kita clear, kemudian data nomor 3. Kanan, kemudian kita clear. Oke, baiklah, di sini datanya sudah ada. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji independent sample t-test. Namun, sebelum menguji independent sample t-test, kita akan melakukan uji homogen terlebih dahulu sebagai salah satu syarat uji independent sample t-test. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Oke, di bagian dependent list kita masukkan nilai dan faktor list kita masukkan kelas. Kemudian kita klik plot. Nah, di bagian deskriptif, stem and leaf kita hilangkan, kita klik histogram dan di sini kita klik power estimation. Kemudian continue. Oke. Baiklah, di sini kita tunggu outputnya keluar. Baiklah, di sini sudah muncul table test of homogeneity of variance. Nah, didapatkan hasil uji homogen nilai signifikasi atau sig based on mean adalah 0,74 atau lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variance data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol adalah sama atau homogen. Baiklah, setelah kita mengetahui bahwa data kita homogen, maka kita akan melakukan uji independent sample t-test untuk menjawab rumusan masalah nomor 3. Buka filenya. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian Independent Sample t-test. Nah, di bagian tes variabel kita masukkan nilai dan grouping variabel kita masukkan kelas. Kemudian
klik define group. Nah, untuk grup satunya kita tulis 2, kita tulis 4. Kemudian kenapa kita menggunakan grup satunya yaitu nomor 2 dan grup 2 nya itu 4? Karena kita menggunakan post-test sesuai kolom yang tersedia pada data hanya 2 dan 4. Nah, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini sudah muncul outputnya yaitu tabel independent sample test. Oke, ini tabelnya. Nah, jadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Jadi, berdasarkan hasil uji homogen didapatkan bahwa data terdistribusi secara normal atau homogen. Persyaratan menggunakan uji independent sample t-test terpenuhi. Dikarenakan homogen, uji independent sample t-test diperoleh sig to Taylor equal variance assume ialah 0,004 atau lebih kecil dari 0,005. Nah, oleh karena nilai sig atau p-value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak. Ini berarti ada perbedaan secara signifikan rata-rata hasil belajar siswa IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya dalam penggunaan media video dengan media gambar. Oke, nah baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tes non-parametrik untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 menggunakan uji Mann-Whitney U. Adapun langkah-langkahnya, kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian egalisi dialog, kita pilih to independent sample. Nah, di bagian tes variabel list kita masukkan nilai dan grouping variabel kita masukkan kelas. Nah, kemudian di tipe tes benar sudah Mann-Whitney. Dan kita klik define group. Sama untuk grup 1 kita 2 dan grup 2 nya kita klik 4. Continue dan oke. Baiklah, di outputnya di sini sudah muncul tabel hasil tes Mann-Whitney. Nah, tabelnya. Nah, jadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Nah, karena hasil uji normalitas Safarov menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal atau pi lebih kecil dari 0,05, maka hasil tes parametrik Mann-Whitney U untuk uji perbedaan rata-rata post-test kelas kontrol gambar dan rata-rata post-test kelas eksperimen video menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan atau pi lebih kecil dari 0,05 atau pi sama dengan 0,01 antara post-test media gambar minnya 76,27 dan post-test media video minnya 79,90. Dengan demikian HO ditolak. Ini berarti media video secara signifikan lebih tinggi dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya daripada pembelajaran menggunakan media gambar. Data hasil uji Mann-Whitney U ditunjukkan pada tabel ini, tabel 6. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.